Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kembali lagi pada saat ini kami merasakan dan mengalami, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan lembutkanlah hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita mulai dengan Ulangan 6 ayat yang kelima. Tertulis demikian, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, James C. Penney, seorang pengusaha terkenal yang merintis dan membuka toko J.C. Penney di tahun 1902, pernah mengatakan, Tuhan ingin memiliki diriku, bukan memiliki apa yang aku miliki. Tuhan punya semuanya, saudara, dan Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita. Ia hanya ingin agar kita mengasihinya dengan segenap hati dan seluruh hidup kita. Gustave Doré, seorang pelukis dari Prancis, suatu ketika sedang melukis Tuhan Yesus, dan ia akan membuat sentuhan akhir pada wajah Sang Juru Selamat. Di saat bersamaan, seorang sahabatnya masuk ke studio tempatnya melukis dan mengatakan, Monsieur Doré, kamu harus mengasihinya untuk dapat melukis wajahnya. Gustave Doré berkata, aku mengasihinya. Dan jika aku mengasihinya dengan lebih baik, aku akan mampu melukisnya lebih baik lagi. Saudara yang terkasih, seandainya saja kita mengasihi Kristus lebih baik, maka kita akan melayaninya dengan lebih baik lagi. Dalam Ulangan 6 ayat yang kelima ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hal yang pertama dan terutama yang Tuhan minta dari kita adalah hati yang mengasihinya. Harta dan persembahan tidak menjadi fokus perhatian Tuhan, karena bukan itu yang dicari olehnya. Tuhan punya segala-galanya, dan Ia hanya mau agar kita sungguh-sungguh mencintainya dengan penuh ketulusan. Dalam Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari saudara, kita renungkan sedalam apa kasih kita kepada Tuhan selama ini. Mungkin kita sudah mengasihinya, tapi mari kita mengasihinya lebih lagi. Pesan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah, yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan mau agar kita mengasihinya dengan seluruh hidup kita. Tuhan mau agar hati kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak memerlukan persembahan atau harta kita, karena Ia yang memiliki segala sesuatu. Tuhan mau hati kita, hati saudara dan saya, sungguh-sungguh mengasihinya. Adakah kita menduakan Tuhan selama ini? Mungkin hati kita mengasihi Tuhan, tapi masih ada yang lain yang juga kita kasihi. Mari koreksi diri kita, saudara. Kalau masih ada yang tidak beres dengan hati kita, mari kita kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Dia.
dengan seluruh dan segenap hati kita. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, mari perbaharuilah kasih kita setiap hari. Kasihilah Tuhan dengan lebih baik lagi di setiap hari dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan harus lebih baik daripada hari kemarin, dan kasih kita kepada Tuhan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Wujudkanlah itu dengan melayani Tuhan lebih baik lagi. Yang ketiga, saudara, setialah kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena itulah wujud dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, milikilah pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Bergaullah erat dengan Tuhan setiap hari dengan membaca firman-Nya, berdoa, dan memuji serta menyembah-Nya. Dan yang kelima, saudara, turutilah segala perintah-Nya dalam hidup kita, karena itulah tanda kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita lebih lagi mengasihi Tuhan dari hari ke hari, semakin mengasihinya sampai Tuhan datang dan menjemput kita untuk berada bersama-sama dengannya dalam kekekalan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang mulia, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru. Kami percaya kalau Tuhan masih izinkan hari ini kami hidup, maka itu berarti bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan mempunyai maksud yang indah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu. Engkau tidak menuntut harta dan kekayaan kami, karena Engkau punya segala-galanya, tapi Engkau merindukan hati kami untuk mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan, supaya setiap hari kami semakin mengasihi-Mu lebih baik lagi. Tolong kami Roh Kudus, kuatkanlah iman kami. Perbaharuilah kasih kami kepadamu ya Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kami semakin mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Seluruh hidup dan keberadaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena firman-Mu mengajar kami untuk mewujudkan cinta kasih kami kepadamu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam sikap hidup kami setiap hari dengan menuruti kehendak-Mu dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu supaya kami senantiasa hidup di dalamnya dan firman-Mu itu terus berbuah-buah dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.